Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur, tetap di channel Pokoknya Amis ya. Dimanapun kalian berada, saya doakan selalu diberikan kesehatan ya, tetap semangat. Oke, ya, semua pada tahu ya, karena ini masih situasinya belum kondusif ya. Kita temanya kali ini adalah di rumah saja. Sambil di rumah kita tetap mempelajari bagaimana strateginya mancing atau belajar umpannya apa. Oke, dalam video kali ini ya saya akan membahas tentang umpan pelet untuk ikan patin ya, umpan ikan patin media pelet maksudnya, kolam harian. Nah, bagaimana caranya, bagaimana cara meramunya, yuk tonton sampai habis ya, ojo di skip. Kita ngomong ngobrol yang baik-baik di komentar, nanti saya akan jawab semampu saya. Terus ngunai, tetap semangat, tetap aktivitas, jaga kondisi kesehatan Anda pokoknya. Oke, kali ini ya saya akan membahas tentang permintaan dari rekan-rekan ya, dari para subscriber yang tolong buat umpan patin media pelet kolam harian. Oke, terpaksa saya harus turun bicara ini. Gue pakar enggak. Maksudnya gini, saya akan semampu saya akan jelaskan dulu ya, ikan patin kolam harian. Oke, kita bahas satu titik dulu. Pada intinya ya, dalam sebuah kolam harian yang mana kolam tersebut biasanya campur ya, yang dalam berapa minggu sekali itu dimasukkan ikan patin ya, berapa kuintal ya. Biasanya dia pakai grupnya itu ada informasi pelepasan sekian. Kita pahami dulu, ikan patin yang dilepas di kolam harian itu hasil dari ternak, bukan liar ya, kita ngomong yang ternak. Yang jelas, umpan di kolam ternak itu apa? Kita harus tahu. Kalau si peternak tadi yang ngirim ke kolam harian tadi itu umpannya media seperti ini. Nah, ini adalah pelet butiran ya, otot-otot seperti otot-otot. Ini malah mudah sebenarnya buat rekan-rekan, nggak usah terlalu bingung. Ya, umpan patin esene opo nggak usah terlalu risau ya. Kita kenali dulu ikan patin yang baru ya, ikan patin yang baru dilepaskan di kolam harian itu biasanya dari peternak kasih pelet ya, nggak tahu mereknya apa, macam-macam. Ini ada yang 784, ada yang 78 macam-macam. Nah, itu mudah sebenarnya buat kita nggak usah terlalu risau dengan umpan esnya apa. Anda bisa menggunakan umpan Galatama ini ya, produknya Bapaknya bisa, bola apapun, bandul apa bisa. Ya, yang jelas umpannya jangan langsung dikasih esen. Coba dulu kita bikin umpan ini netral, jalan apa tidak gitu. Jangan langsung kasih esen. Oke. Nah, beda, ada dua kategori ya. Maaf tadi belum saya jelaskan, dengan ikan patin yang baru dilepas dengan ikan patin yang udah lama di situ, dilepas berapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, sudah di situ 2 minggu. Kenali dulu perbedaan antara ikan patin yang baru dimasukkan 1-2 hari baru dibukakan kolam dengan patin yang sudah ada di kolam itu, yang 1 bulan yang lalu dilepas tapi masih ada di kolam. Itu beda kadang. Itu membutuhkan biasanya kayak ajian atau umpan-umpan roti gitu baru dia jalan, karena dia sudah memakan habitat yang ada di kolam situ. Itu yang sulit. Makanya saya membuat kemarin esen untuk ikan patin kolam harian ya, yang notabene ikannya yang lama-lama seperti itu biasanya pakai aci jalan, malah justru yang umpan patin yang baru dimasukkan itu sulit untuk pakai ajian. Banyak kan yang kolam-kolam ikan patin yang lama-lama malah yang mau gitu. Nah, perbedaannya dengan patin yang baru dan yang lama sama-sama di kolam itu.
Nah, terus ini yang dari pengalaman saya ya, kalau di siang hari patin mulai makan itu lokasinya yang terang ya, sinar matahari panas itu mulai jam 9 ke atas itu mulai terbit matahari panas-panasnya. Itu di situ ikan patin mulai banter-banternya. Kalau pagi dia akan bermain-main di permukaan. Itu sulit. Beda dengan subuh, karena subuh dia belum naik, itu masih mau. Atau malam hari jam 1, jam 12 sama. Dingin-dinginnya air atau panas-panasnya air. Ya seperti itulah ikan patin, dia koloni, keliling. Keliling terus gitu. Ketika panas atau dingin, panas matahari panas, dia akan di dasar. Nah, ini perbedaan buat rekan-rekan. Yang sepengetahuan saya ya, dari banyak pertanyaan, kok umpan patin pakainya dasaran apa? Maksudnya teknik dasaran apa teknik pelampung? Yang saya tahu, kalau patin mulai panas, dia akan di dasar. Lebih baik Anda menggunakan teknik dasaran tanpa pelampung, dengan modelnya kayak timah-timah ini ya, timahnya di atas ya, model bumper ya, teknik bumper itu lebih efektif ya daripada pakai pelampung, karena ikan patin kebanyakan makannya di bawah sendiri. Saya sering dapat itu yang paling bawah, 2 di bawah ini yang sering saya dapatin. Kalau atasnya jarang, mungkin bandeng, tomblom mungkin bisa di atas. Kalau patin bawal rata-rata aku dapatnya yang di bawah. Nah ini, jadi coba pakai teknik dasaran ya, itu saran dari saya. Nggak tahu kalau Anda nggak paham dasaran ya terserah, pelampungan juga boleh, tapi yang setahu saya mending pakai dasaran tanpa pelampung. Oke dulur, nah, teknik pembuatannya pun sebenarnya mudah ya, nggak usah terlalu banyak esen dulu. Anda pakai dulu, nanti ada tutorialnya. Anda pakai dulu, campurkan dulu dengan air ya, yang lumer. Patin ini sukanya yang lumer-lumer, tidak terlalu keras, lembur ya. Cuma resikonya kalau dilempar itu kebanyakan protol, makanya renteng-renteng itu biasanya orang pakai isi 4, isi 3, ada satu yang nggak lepas, itu khawatirnya itu. Nah, ketika di lapak itu jalan ya oke, asik terus. Ketika sudah berhenti baru Anda bisa pakai esen, tambahkan ke esen terserah, bebas. Atau yang kemarin seri A, seri B yang saya buat, boleh coba tipis-tipis saja dulu, nggak usah terlalu keras, saran saya itu. Jadi jangan langsung bikin 3 esen, jangan, karena ikan patin belum tentu mau gitu. Itu yang ikan patin baru. Beda kalau ya syukurlah kalau 3 esen langsung jalan ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau saran saya polos dulu, kita belajar ya dari yang terendah, ketika nggak jalan baru melangkah yang plan A, plan B dan seterusnya. Oke, ini saya akan berikan contoh ya, punyanya Bandul Galatama. Ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat pelet Galatama ini untuk patin ya. Ramunya beda dengan untuk umpan-umpan tombro tanpa esen. Kita coba, kita tuangkan aja biasa, jangan terlalu banyak. Nih ya, 1 genggam 2 genggam lah, 2 genggam. Nah, patin itu ciri khasnya dia minta yang fresh terus, jadi kita bikinnya dikit-dikit aja ya. Ini dikit, kita basahin dikit-dikit aja, kita tuangin sampai dia ya nggak, jangan terlalu keras ya, mintanya lembek, umpannya lembek. Patin tuh mintanya yang lembek-lembek. Nah, mintanya yang lembek-lembek seperti ini, jangan dikepal kayak bikin makanannya ayam itulah, dedek itu. Semirip itu. Patin itu sukanya yang lembek-lembek kayak gini. Beda kalau dikepal gini, ini nggak mau. Kalau bom boleh, tapi kalau patin jangan. Ngepalnya langsung jadi ini ditutup pakai kain, dibasahi kayak terus. Jadi kering dibasahi, habis bikin lagi. Dan langsung kalau ngepalnya langsung aja ke pancingnya ya, langsung aja dikepal di pancingnya gini. Cuma resikonya kalau umpan lembek gini, lemparnya hati-hati karena mudah protol ya.
Kalau Anda kerasin nggak mau, patin itu sukanya yang lembek-lembek. Wis, itu yang sepengetahuan saya. Kalau Anda kerasin lama, langsung dikepal, dipancingnya nggak apa-apa. Bikin yang kayak gini. Ini jauh lebih efektif karena nanti ke air langsung dia protol dikit-dikit. Nah, itu yang bagus. Kalau dia keras, nggak mau lama. Saya yakin orang yang pengetahuannya sama dengan saya yakin pasti paham dengan ilmu. Tanpa esen. Karena apa? Patin suka yang lembek-lembek, dia akan nyamber. Contohnya roti. Roti itu juga lembek, kalau kena air lembek dia akan menghisap. Langsung aja kita tol. Cuma lemparnya harus hati-hati. Ini seperti ini. Ini teknik untuk membuat pelet ya. Jangan terlalu keras. Jangan dikepal-kepal gini. Cukup seperti ini. Jadi kalau Anda mau ngebom boleh. Ngebom taruh atasnya baru dikepal boleh. Anda boleh pakai kepelan gini boleh. Di atasnya gini. Ini teknik untuk ngumpulin ikan. Boleh. Jadi Anda ngebom. Nggak usah banyak-banyak dikit aja. Yang penting nah seperti ini. Maka ikan akan ngumpul gitu. Dia akan milih sambaran yang mana yang dia cocok gitu. Dia akan menyambar mana yang dia pilih. Cuma resikonya kalau pakai seperti ini itu lemparnya hati-hati karena pasti protol. Kalau nyambernya biasanya kalau saya tekniknya 1 kali bom 3 kali lempar. Nanti bom lagi 3 kali nggak pakai. Oke, nah dulur, ada kurangnya kata-kata saya, mohon dimaafin ya. Mungkin sedikit pengetahuan dari saya yang kalian mungkin lebih jago dari saya ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan Anda yang tetap sehat, jaga kondisi Anda. Neng omahe ya, belajar ilmu, sing penting pokoknya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.